Halo pemirsa, dua terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan divonis ringan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Sementara penelusuran kekayaan para pejabat pajak dan bea cukai masih dilaksanakan KPK. Bersama saya Aprilia Putri, Anda menyaksikan MNC News Now. Dua terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris dan Security Office Suko Sutrisno menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Surabaya. Sidang vonis kedua terdakwa tragedi yang menewaskan 135 orang tersebut digelar secara terbatas. Pembatasan ini diambil guna menghindari benturan-benturan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Media yang meliput jalannya persidangan juga dibatasi tidak menyiarkan secara langsung. Tragedi yang terjadi pada 1 Oktober 2022 lalu menjadi hari yang memilukan bagi dunia sepak bola Indonesia. Selain menewaskan 135 orang, lebih dari 600 penonton mengalami luka saat pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Abdul Haris, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Abu Ahmad Sidki Amsyah. Haris dinilai terbukti lalai sehingga menyebabkan orang lain meninggal dan luka-luka. Sementara hal yang meringankan, terdakwa telah mengirimkan surat untuk memajukan jadwal pertandingan atas rekomendasi Polres Malang dari yang sedianya pukul 20 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 15.00 atas pertimbangan keamanan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa 6 tahun 8 bulan. Abdul Haris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan menyebabkan orang lain luka berat serta menyebabkan orang lain sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit sementara. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Pertimbangkan lagi ya. Kami belum bisa melihat secara penuh apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Tapi sementara ini akan kita pertimbangkan lagi, kita pikirkan lagi. Ada hal yang belum sesuai dengan hati nurani lah. Ya, kalau dari pihak-pihak lain, Pak Haris menyebut pihak-pihak lain yang harus bertanggung jawab siapa, Pak? Ayo, maju yuk. Yang berkaitan dengan sepak bola. Maju. LIB ya. Juga ada penanggung jawab keamanan. Ini kan kalau semua dilimpahkan ke kita kan juga nggak adil kan. Semua harus ikut bertanggung jawab kan. Ya. Sementara Suko Sutrisno, mantan security officer Arema FC, divonis 1 tahun penjara. Majelis Hakim menilai Suko terbukti bersalah dalam tragedi berdarah tersebut. Vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, dua terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan meminta ke Majelis Hakim untuk dibebaskan karena merasa tidak bersalah. Sementara Koordinator LBH Pos Malang berharap para terdakwa dihukum berat seadil-adilnya. Dua terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan yakni Abdul Haris, Ketua Panpel Arema FC, dan Suko Sutrisno, security officer, meminta ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk dibebaskan karena dirinya merasa tak bersalah. Permintaan keduanya disampaikan di persidangan yang digelar di ruang Cakra PN Surabaya Kamis hari ini dengan agenda pembacaan duplik atau jawaban terdakwa terhadap replik yang diajukan oleh jaksa dari kedua terdakwa. Permohonan ini lantaran pledoi atau pembelaan kedua terdakwa ditolak oleh jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya. Usai persidangan, Abdul Haris menyatakan ia merasa dikambing hitamkan pada kasus ini. Ya, kita korban. Kita ini kan korban, bukan pelaku. Ya. Merasa didolimi nggak? Ya, itu terserah penilaian lah. Kalau saya hanya melaksanakan tugas saja. Tapi Pak yakin nggak bersalah ya Pak? Yakin nggak bersalah ya? Nanti. Saya yakin tidak bersalah.
Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum Pos Malang berharap kasus para terdakwa diberi hukuman seadil-adilnya atas kasus yang telah menewaskan ratusan supporter Aremania pada 1 Oktober 2022 lalu. Memang sejak awal penuntasan kasus ini tidak hanya berhenti di aktor lapangan. Dalam hal ini adalah 2 orang dari sipil ya, baik itu Panpel, Ketua Panpel dan juga security officer-nya. Tapi lebih kepada ini merupakan hak dari terdakwa untuk menyampaikan duplik, dan saya pikir juga itu bisa menjadi salah satu bagian dari pertimbangan majelis hakim. Kedua terdakwa Abdul Haris dan Suko Sutrisno dituntut oleh JPU selama 6 tahun 8 bulan penjara lantaran terbukti bersalah melanggar pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP ayat 1 dan pasal 360 KUHP ayat 2. Sidang Kanjuruhan kerap diwarnai drama. Pada persidangan tanggal 14 Februari lalu, puluhan anggota BRIMOB berteriak-teriak di sidang tragedi Kanjuruhan yang menghadirkan terdakwa dari Korps BRIMOB. Jaksa bahkan protes karena anggota BRIMOB membuat keributan. Aksi ini pun langsung mendapatkan teguran dari security PN Surabaya dan meminta para BRIMOB untuk tenang, tertib dan tidak membuat kegaduhan. 2 terdakwa dari panitia pelaksana tragedi Kanjuruhan sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Abdul Haris, mantan ketua panitia pelaksana Arema FC, dan Suko Sutrisno, mantan security officer Arema FC, hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut keduanya dengan hukuman penjara 6 tahun 8 bulan. Lalu bagaimana Arema menilai hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap 2 dari 5 terdakwa? Kita langsung saja berbincang dengan tim gabungan Arema. Ada Mas Dadang, halo selamat sore. Halo selamat sore, Baik, salam satu jiwa. Ya, Mas Dadang, bagaimana Anda melihat atau menilai putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim untuk kedua terdakwa Panpel Arema FC ini? Ya, untuk Pak Haris dan Pak Suko, yang mana Pak Haris ini sebagai ketua Panpel Arema dan Pak Suko sebagai security officer, saya pikir untuk vonis 1 tahun 6 bulan itu sangatlah adil. Kenapa saya bilang adil? Karena Pak Haris ini hanyalah pelaksana lapangan. Pelaksana lapangan semuanya sudah untuk masalah keamanan sudah ada yang handle. Yang mana dalam hal ini sudah ada KPU-nya. Dan KPU-nya sendiri itu kan seharusnya dari Polres Malang. Tetapi informasi yang kami terima KPU-nya itu dari Polda Jawa Timur langsung. Jadi itu saya pikir itu sangatlah adil bagi Pak Haris, Ketua Panpel Arema, dan juga Mas Suko sebagai security officer. Meskipun Mas Dadang, keluarga korban dari tragedi ini tidak terima begitu ya, dan juga ada koalisi masyarakat sipil yang menilai sejumlah kejanggalan terjadi selama jalannya proses peradilan. Ada tanggapan, Mas? Ya, untuk keluarga korban memang di sini pro kontra terhadap permasalahan yang Pak Haris sebagai Panpel. Ketidakterimaan keluarga korban itu bukan hanya dari vonis yang dijatuhkan kepada Panpel dan juga security officer, tetapi lebih ditekankan kepada para eksekutor yang menembakkan gas air mata ke arah tribun. Dalam hal ini adalah BRIMOB. Tuntutan yang mana tuntutan 3 minggu yang lalu untuk BRIMOB itu adalah cuma 3 tahun. Nah nanti vonisnya berapa? Yang itu menjadi perdebatan bukan hanya korban, tapi seluruh Aremania juga menjadi perdebatan. Jangan-jangan ini nanti lebih rendah daripada Panpel atau mungkin bahkan bisa dibebaskan. Ini yang kita takutkan. Baik. Lalu bagaimana Anda menilai saksi yang dihadirkan banyak yang berasal dari pihak kepolisian dengan minimnya keterlibatan keluarga korban? Ya betul. Jadi sebenarnya kita dari tim gabungan Aremania itu sudah menyiapkan beberapa korban, baik itu dari keluarga korban ataupun korban luka, untuk disiapkan menjadi saksi. Tapi sampai detik ini, sampai persidangan model A ini selesai, itu belum pernah dari keluarga korban dihadirkan sebagai saksi. Tetapi yang dihadirkan adalah rata-rata itu dari pihak kepolisian, pihak yang pro terhadap permasalahan laporan model A yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Baik. Apakah ini artinya tanda kalau persidangan ini atau proses hukum ini ada kejanggalan, Mas Dadang? Betul, saya sepakat ada kejanggalan. Ada kejanggalan.
Ada hal lagi yang Anda lihat ada yang janggal dalam proses ini? Janggalnya satu, yang menjadi terdakwa adalah Brimob, kepolisian. Yang kedua, yang menjadi saksi adalah kepolisian. Yang menjadi tim pembela hukum adalah kepolisian. Ini kan menjadi sebuah kejanggalan tersendiri, sangat janggal sekali kalau saya melihat. Itu. Baik, selain Terus itu, yang kedua, silakan. kalau bisa, kami menuntut tim gabungan Aremania dan juga beberapa keluarga korban yang masih mempercayakan permasalahan tragedi Kanjuruhan ini ke tim gabungan Aremania untuk mantan Kapolda Jawa Timur dalam hal ini Pak Niko harus tetap bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, Direktur PT Liga Indonesia baru yang sudah purna tugas juga harus bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan, karena sekali lagi Panpel dalam hal ini Pak Abdul Haris dan juga Pak Suko ini sudah apa kata dari PT LIB. Baik. Yang perlu kami ulangi, yang mana sebenarnya dari pihak Panpel sudah menyerahkan surat permohonan untuk pertandingan. Jadi intinya proses hukum ini harus dikawal dengan baik, jangan sampai ada kejanggalan-kejanggalan ke depannya yang terjadi. Baik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Dadang sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu, salam satu jiwa.